Jadi dianjurkan oleh court official 6 menit. Tapi wasit memutuskan sampai dengan 10 menit ya, kalau nggak salah. Ya, hampir 10 menit. Gitu loh. Tapi itu masih dalam koridor aturan. Karena begini, jadi si wasit utama ini boleh menambahkan sesuai dengan feelingnya. Jadi kalau dia bilang, dia pikir feelingnya bahwa ada delay waktu, ada delay yang terkait dengan hal teknis, dia boleh menambahkan. Yang tidak boleh itu mengurangi. Ya, kalau misalnya dianjurkan 6 menit, dia kurangi jadi 4 menit, itu ya nggak boleh. Tapi kalau dianjurkan 6 menit ditambah sampai 10 menit, itu menurut saya masih dalam tahap yang wajar. Inilah kualitas dari pengamat bola abal-abal yang bernama Anton Sonjoyo Sontoloyo ini. Pantas saja dia selalu dihujat oleh supporter timnas Indonesia karena memang pola pikirnya dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Wasit utama bisa menambah waktu sesukanya, sesuai dengan feelingnya. Benar-benar ini mungkin aturan baru yang diterapkan oleh seorang pengamat bola abal-abal yang bernama Anton Sontoloyo ini. Terus terang, sejak saya masih SD mengenal yang namanya dunia sepak bola, sampai hari ini pun saya belum pernah mendengar bahwa seorang wasit utama dia bisa menambah waktu sesukanya, sesuai dengan feelingnya, seperti yang disampaikan oleh Anton Sontoloyo ini. Inilah kelompok-kelompok sakit hati, kelompok-kelompok yang selalu lengket bersama Tommy Welly, bersama Rocky Gerung, bersama Peter Gonta, bersama kakek tua yang bau tanah yang bernama Anjas Asmara dan lain sebagainya. Mereka ini berada dalam satu komplotan sakit hati, komplotan gelandangan politik, komplotan yang tinggal sana sini tidak jelas, menyuarakan sesuatu yang terpenting rame dibicarakan di media sosial. Pemirsa sekalian, berikut ini tadi kita sudah dengar pernyataan dari Sontoloyo, dan sekarang kita mau dengar pernyataan dari si handuk alias towel. Mari kita simak bersama-sama. Kalau saya petinggi PSSI, exco PSSI misalnya, saya minta 3 poin Bahrain. Saya minta di China 3 poin. Berarti dalam 2 kali away, saya minta 6 poin gitu loh. Minimalnya 4. Tapi saya kalau jadi petinggi PSSI, exco PSSI, saya bilang 6. Kenapa? Bahrain tidak sehebat Bahrain era 2000-an sampai 2010. Jadi dia itu sudah dalam posisi reputasi yang papan atas Asia. Tapi pasca 2012 ke sini dia agak turun. Contoh misalnya, di tim ini dalam 2 pertandingan saya nggak terlalu mengesankan. Malah ini juga tim yang cenderung main parkir bus, defend lalu serangan balik. Saya lihat sisi bek kirinya Al-Khalasi nggak terlalu kuat juga. Jadi kalau mau bicara teknikal, bek kiri Bahrain tidak kokoh, tidak solid. Kalau kita mau lihat Jepang, mereka di babak pertama sanggup tahan Jepang, hanya kebobolan lewat penalti 1. Tapi babak kedua dia kebobolan 4. Kenapa? Karena Jepang berani tembus dari tengah, main 1-2, terupas pendek-pendek, center back-nya habis. Center back-nya di atas 3 semua, 32, 33 usianya. Punya pengalaman, tapi habis sama kecepatan Jepang kombinasi. Nah, ada nggak kreativitas itu nanti? Berani nggak kreativitas itu nanti? Jadi satu, Bahrain yang sekarang, Bahrain yang tidak mengesankan seperti era Al Hubail dan Salman Isa 2000 ke 2010. Itu satu. Kedua, Indonesia sekarang ini kan mewah. Sudah 13 naturalisasi. Itu kan mewah, kemewahan. Kalau Agita dikasih mobil sekelas Ferrari, nyetirnya harus ngebut dong.
Jangan kayak Bung Toel kayak bawa angkot, bener nggak? Gitu. Jadi kalau CC-nya dikasih gede, main gede juga gitu loh. Oke, Bung Toel bagaimana melihat kemudian lini depan kita, striker kita sejauh ini, karena banyak juga yang mengatakan bahwa lini depan kita sejauh ini masih belum terlalu maksimal untuk ketajamannya. Nah memang belum. Jadi kan kalau kita mengikuti perjalanan Sinteyong, katakanlah dari 2020, bagaimana tim dia bermain, itu selalu solid dalam defense, compact defense. Kalau hilang bola retreat ke setengah lapangan di bawah, rebut bola, counter attack cepat. Tapi kalau bicara kreativitas di depan atau insting gol, para pemain depan itu kurang. Oke. Nah, gitu. Atau set pieces terjadi kan kayak ke lawan Vietnam karena ada pemain-pemain tinggi seperti Jay Izes dan kawan-kawan gitu kan. Pemain yang secara open play bisa bikin gol kan baru Ragnar, lalu Tom Haye dari tendangan jarak jauh gitu loh. Jadi memang kreativitas lini depan itu belum kelihatan. Bagaimana kemudian harus bermain atau menyerang? filosofi, ya makanya sebetulnya itu pertanyaannya. Ketika Anda dikasih amunisi, ketika Anda dikasih CC lebih besar, apakah pemain-pemain itu hanya mau dipaksa atau kebisaannya, potensi maksimalnya hanya bertahan? Kan belum tentu, kan enggak loh. Kan betul nggak? Ya, ya. Cuman kita akan lihat, misalnya nih, ini sih analisis lah ya. Kalau di tengahnya nanti duet Ivar Jenner dan Nathan Chuaon, dia akan lebih konsentrasi tetap bertahan dulu. Sama seperti ketika lawan Australia. Karena dia butuh dua gelandang muda yang mau kerja keras, mau lari, mau rebut bola, mau tabrak, mau duel. Ketimbang Tom Haye. Kalau orientasinya dia berani lebih menyerang positif, yang dimainkan Tom Haye sejak awal. Karena Tom Haye adalah seorang gelandang yang kreativitas, kreator. Dia lebih kreatif. Dia bagus tuh kalau pegang bola, dia naro-naro bola, kasih bola bagus. Jadi bisa kelihatan di situ. Bung Toel, Shin Tae-yong ini tentunya perannya sangat signifikan pada malam hari ini. Tidak hanya pada malam hari ini, tentunya selama ini. Bagaimana? Ya itulah ujiannya. Karena selama ini kan cenderung begitu tuh. 5-4-1 kan. Kita tahu bahwa sepak bola modern fleksibilitas. Tapi 3-4-3-nya kan nggak kelihatan. Di dua pertandingan awal lawan Arab dan Australia. Fleksibilitasnya nggak kelihatan. 5-4-1-nya lebih condong kelihatan. 5 di belakang turun di depan area penalti tambah 2 gelandang. 7 lah. 7 bertahan kan. Makanya kan possessionnya cuma 33-34% dibanding lawan Arab dan juga kemarin Australia. Shoot ke gawang juga dikit kan. Yang waktu lawan Arab 7-2, 7 shoot, 2 ke gawang. Waktu lawan Australia turun malah 5-2. Ball position juga kalah jauh. Ball position kalah jauh. Makanya di 30-an kan. Ya. Nah, sekarang dengan tambahan lagi amunisi yang mewah, Miss Hilger dan Eleanor Reinders, kan sebetulnya udah dikasih lagi tuh. Mau ngapain gitu loh. Kan menunya harus lebih mewah dong. Ya. Kalau pelatih itu sebagai seorang koki kan, yang memasak, meramu gitu kan, harus lebih mewah dong sajiannya. Apakah akan mewah bergantung itu kan sekali? berarti kan menang gitu kan, menang dengan cara main yang juga lebih naik gitu kan levelnya. Oke, apakah akan bergantung sekali pada dua pemain yang baru didatangkan ini nanti, Bung? Kalau bergantung, saya nggak bisa pastikan ya, karena kan melihat seorang pemain bagus apa enggak kan nggak bisa sekali gitu loh. Cuma poinnya gini, bahkan ketika Bahrain kuat, waktu itu mereka sampai lolos ke level playoff hanya tinggal selangkah ke Piala Dunia. Pemain kita 2007 Piala Asia di GBK pernah menang 2-1. Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas bikin 2 gol. Menang 2-1 gitu loh. Bukan berarti Bahrain sebelumnya nggak menang. Mereka 2004 juga menang sama kita 3-1 gitu loh. Nah, artinya apa? Waktu itu tanpa naturalisasi, tanpa kemewahan, tanpa kemahalan seperti sekarang. Nah, dengan kemahalan, dengan kemewahan naturalisasi itu wajar kalau targetnya harus menang 3 poin. Oke. Generasinya Firman bisa menang 2. Jadi saya pikir minimal 2 gol harus bisa bikin. Menang minimal dengan 2 gol. Mantap. Hoki Caraka akan duduk manis di cadangan, Dimas Derajat akan duduk manis di cadangan, walaupun kembali framing yang terjadi, misalnya di media sosial ketika pemain-pemain itu bikin klub di klubnya, bikin gol di klubnya, di Sleman, di Dimas Derajat di Persib, lalu diklaim lah oleh ya anggaplah apa ya, influencer, buzzer itu bahwa sentuhan atau racikan atau apa namanya, pelatih striker di timnas terbukti mulai gacor kan. Itu saya baca yang pemain Persib itu kan. Dimas Derajat bikin gol. Bikin gol. Artinya apa? Diklaim.
Kan kasihan pelatih di klub. Pulang dari timnas, moncer. Itu kayak itu kan ayam punya telur, sapi punya nama. Meaningnya? Telur mata sapi. Yang punya telur ayam, yang punya nama sapi. Iya. Ketika pemain itu balik ke klub terus bikin gol, terus diklaim kerja itu. Nah di klub jadi apa itu pelatih-pelatih di klub? Iya. Guys, itu adalah komentar dari Tommy Welly alias Bung Towel, teman dari si Sontoloyo tadi. Tommy Welly dalam komentarnya ini dia masih fokus berbicara terkait dengan pemain naturalisasi. Menurut Towel ini, katanya kehadiran 13 pemain naturalisasi di timnas Indonesia itu sudah sangat istimewa, sekelas mobil Ferrari. Tetapi entah dia sadar ataupun tidak sadar bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Erick Thohir pernah mengatakan bahwa target yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk mencari pemain itu kurang lebih harus 150 orang. Artinya Pak Erick Thohir masih butuh banyak pemain naturalisasi. Dan yang terbaru, pasti kita semua akan terkejut. Cepat atau lambat, kemarin dalam laga pertandingan antara Bahrain dan Indonesia itu, ada satu pemain namanya Kevin Dix kalau tidak salah, yang tiba-tiba nongol di Indonesia. Semoga saja ini menjadi pratanda. Semakin banyak pemain naturalisasi yang datang ke Indonesia atau bergabung dengan timnas Indonesia, saya sangat yakin dan percaya bahwa Towel, Rocky Gerung, Peter Gonta, siapa lagi ya? Si Sontoloyo, pasti mereka merasa geram. Apalagi si kakek tua yang bernama Anjasa Semara. Bisa-bisa kena stroke. Saya kadang merasa lucu ketika setiap kali ada kehadiran pemain naturalisasi, selalu saja orang-orang yang sama yang bersuara. Dan yang terbaru, yang sudah bergabung dengan kelompoknya si Sontoloyo ini, itu adalah seorang presenter TV, Donny De Kaiser, presenter dari Nusantara TV, yang memberi julukan kepada pemain timnas Garuda kita dengan julukan Garuda Bule. Harapan saya kepada pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania, bahwa orang-orang seperti ini harus terus kita lawan. Kita tidak bisa tinggal diam. Karena kalau kita diam, kelakuan mereka ini akan semakin menjadi-jadi. Makanya hanya ada satu kata untuk membela timnas kesayangan kita, yakni lawan. Manusia-manusia yang mau menjadi provokator, ya manusia-manusia yang mau menyebarkan isu-isu negatif, manusia-manusia yang selalu nyinyir dengan pemain naturalisasi, itu yang harus kita lawan. Karena saya sangat yakin dan percaya, kelompok-kelompok yang nyinyir dengan kehadiran pemain naturalisasi ataupun pemain timnas Indonesia ini adalah kelompok-kelompok yang kejiwaannya itu sudah terganggu, kelompok-kelompok yang rasa sakit hatinya itu sudah stadium akhir, kelompok-kelompok yang menjadi gelandangan politik, atau mungkin kelompok-kelompok yang benar-benar logika akal sehat mereka itu sudah tidak waras lagi. Sehingga wajib hukumnya kita supporter timnas Indonesia harus tetap menjadi garda terdepan untuk mengawal orang-orang seperti mereka ini. Dan harapan saya bahwa manusia-manusia seperti ini janganlah diberi panggung untuk berdiskusi ataupun berdialog.
kadang-kadang saya merasa miris dengan media-media televisi yang masih memberikan panggung kepada mereka-mereka ini. Ada Nusantara TV, ada TV One. TV One semakin ke sini kelihatannya si Towel ini menjadi langganan utama. Karena saya sangat yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh TV One ini demi menaikkan popularitasnya mereka. Tetapi nilai edukasi yang bisa diberikan kepada bangsa Indonesia ini tidak ada. Itu yang sangat disayangkan. Semoga saja kita supporter timnas Indonesia tetap solid, tetap kompak untuk membela timnas Indonesia kesayangan kita. Berikut ini masih ada beberapa cuplikan video di season terakhir terkait dengan komentar-komentar lucu dari netizen perihal si kepala botak wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain. Inilah cuplikan video selengkapnya. Bang, muka lo mirip wasit Oman, kesel bawaannya. Guys, gue memang sama-sama Timur Tengah, tapi gue bukan dia. Jadi gak usah komen di video ini ngeluapin kekesalan kalian soal timnas ke gue. Bahkan sampai ngirim DM, please lah, gue bukan dia. Sumpah, hari ini gue kesel banget guys. Indonesia mainnya udah bagus overall. Tapi menurut gue ada dua pemain yang kurang banget. Yang pertama, Marcelino. Itu counter attack enak banget kalau dioper ke temen. Tapi malah dibalikin ke belakang. Udah gitu pelanggarannya kartu kuning. Yang kedua, Witan baru masuk. Udah bikin bola-bola gak jelas. Sama pelanggaran di depan kotak penalti. Untung aja gak gol. Cuma yang paling man of the match ya, wasit botak. Itu kalau wasit ada di depan gua, udah gue pasang di sarung tinju. Gue one on one guys. Coba satu kata buat wasit ya. Satu kata buat wasit. Tapi yang terakhir nih, pesan untuk Pak Erick Thohir yang terhormat. Tolong Pak Erick Thohir, dihusut tuntas nih Pak Erick Thohir. Tolong sehormat-hormatnya Pak. Tolong, ini masalah harkat dan martabat kita. Tolong Pak Erick Thohir, terima kasih. Botak, lu sekarang baru klarifikasi, lu gak bakal dimaafin sama warga Indonesia. Lu mau kayak gimana juga. Dari kemarin emang lu kemana aja pas pertandingan. Lu apa-apa peliwit, pelanggaran segala macem. Ilah, sekarang lu udah terjadi klarifikasi lu. Gak bakal dimaafin lu, dibakal jadiin sejarah sama warga Indonesia. Ilah, main jualan somai lu sama Batagor soalnya kalau gak bisa jadi wasit mah. Ilah, lu udah botak, tengil, apa-apa peliwit. Dibayar berapa sih emang lu, dibayar berapa nyampe lu berani begitu ah? Tinggal nunggu keputusan FIFA aja lu, nanti lu di blacklist, lu di ban lu biar gak jadi wasit lagi lu. Surat terbuka untuk wasit Ahmed Alkaf. Aneh tahu wasit itu diambil dari bahasa Arab. Tapi kalau jadi wasit jangan membela negara Arab. Jadilah yang adil. Wasit itu artinya penengah, bukan pengadah uang-uang Arab. Kita bangsa Indonesia akan terima hasilnya 2-2 kalau golnya terjadi di waktu normal atau pertambahan waktu yang benar. Ini waktunya lama banget, dari 96 jadi 99. Ente perhitungan mana? Akhirat. Nama doang Alkaf. Kafnya apa? Kalbun. Mana pemain Bahrain disenggol dikit jatuh. Makan apa sih? Belilah item defense 1. Disenggol lengannya, nutup mata. Lu ulang tahun. Tapi buat timnas, mantep baiknya. Semangat terus. Semoga kita masih bisa berpeluang untuk masuk Piala Dunia. Memang main kita tuh levelnya bukan wasit-wasit Asia dah. Hari ini adalah hari Jumaat, yang mana Khatib selalunya akan kata hadirin yang berbahagia. Tapi aku tak rasa ada orang Indonesia yang berbahagia pada hari ini atas peristiwa wasit curang yang berlaku dekat game malam tadi. Okay, jom aku sembang sikit siapa referee ni dan berapa banyak meme yang dah keluar pada hari ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap cuy. So, nama wasit ni adalah Ahmed Alkaf yang sudah menjadi referee sejak pada tahun 2010 dan dia berasal daripada negara Oman. Okay? Negara Oman adalah negara Arab.
Sebab itulah timbulnya kontroversi pasal benda ni, bukan dekat game malam tadi sahaja, even dekat sebelum-sebelum ni pun kalau ingat ada yang Indonesia lawan Qatar tu kan, referee Arab juga. Jadi memang orang sudah mula mempersoalkan wasit-wasit daripada Timur Tengah ni. Semalam memang banyak betul meme dan bukan daripada channel Indonesia semata-mata, even channel international pun recognize kesalahan yang berlaku semalam. 90/6, 99. And this one pun daripada channel international juga, Troll Football tak silap aku, AFC equal to Arabian Football Corruption. Ada juga yang bagi tahu selepas game tu habis, channel AFC ASEAN Cup ni memang kena serbu habis dengan orang-orang Indonesia. 137,000 komen dalam masa 13 minit. Wibro pun tak pernah dapat sebanyak tu. Tapi dalam banyak-banyak reply yang kelakar, aku rasa yang ni kelakar juga. Next time, cari referee yang macam ni. Belum lagi minit 90, dah tiup whistle. Kan senang. Okay. So itulah dia pasal wasit curang ni. Adakah aku rasa benda ni akan berhenti? Tidak. Aku rasa benda ni akan berterusan. Tak tahulah sampai bila. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Kenapa sih orang kalau botak tuh nyebelin banget? Monyet, gedek banget gue. Enggak, pokoknya yang mulai sekarang gue gak mau deket-deket sama orang botak. Dan buat lu, yang botak-botak jangan deket-deket gue. Ya kan? Ngeri gue takol kepala lu. Wasit monyet. Pret coba tak tai nih wasit tai kau. Ahmed Alkaf asu, Bahrain juga asu, AFC-nya makin asu. Ya, kalian semua asu. Wasit botak bajingan, Bahrain AFC haram. Kalian semua emang gampang kamu orang. Ahmed Alkaf asu, Bahrain juga asu, AFC-nya makin asu. Bahrain asu, AFC asu. Wasit botak bajingan, Bahrain AFC haram. Kalian semua memang bang. Bahrain B-nya apa kawan-kawan? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan ungkapan kekecewaan dari supporter timnas Indonesia kepada wasit yang berkepala botak yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 kemarin. Pemirsa, di tanggal 15 Oktober 2024 Indonesia akan berhadapan dengan China. Harapan saya bahwa kita supporter timnas Indonesia, kita pendukung timnas Indonesia tetap memberikan komentar-komentar positif, dukungan-dukungan positif kepada para pemain timnas kita agar mereka tetap solid, mereka tetap fokus, mereka tetap berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tentu ketika mereka berhadapan dengan China bukan lawan yang bisa dianggap remeh, tetapi kita harus yakin bahwa dengan kehadiran pemain timnas kita yang menurut saya sudah sangat berkualitas, mereka mampu untuk memenangkan pertandingan antara Indonesia melawan China ini. Dan cuplikan-cuplikan video tadi semoga saja bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian, khususnya para pecinta timnas Indonesia. Dan besar harapan saya, mari kita jadi pendukung timnas Indonesia sejati. Jangan menjadi pendukung timnas Indonesia yang munafik.
Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.